Kelihatan, Pak. Oke, tolong ini responsif ya. Kalau saya tanya, tolong Anda jawab. Karena saya tidak tahu apa yang ada di tampilan di layar Anda. Ini Anda tuh pakai ini ya, kuliahnya nih pakai HP atau pakai laptop? Atau pakai PC? Laptop, Pak. Ada yang pakai HP ya? Udah ada? Ya, Ada, Pak. usahakan pakai PC, pakai laptop lah. Karena kalau pakai HP itu kan enggak serius itu namanya. Oke, ini halaman di e-learning Unsri, mata kuliah perencanaan bangunan teknik sipil. Nah, ini masalahnya nih. Ini udah keduluan dari yang bagian hidro air ya, pengendalian banjir. Nah, ini sudah ada ini anunya. Ini absennya sudah dibuat ini nih. Sudah ini, udah grupnya sudah ada nih. Bilang untuk BPTS Gedung Indralaya, Gedung Palembang. Ini sudah dibuat oleh Pak Anton nih. Saya minta Pak Anton untuk membuatnya. Sudah ada, jadi tinggal Anda klik aja itu anunya. Masuk situ grup itu ya. Nah, ini bahannya di sini. Ini bahan banjir itu digabung. Jadi makanya kemarin saya minta supaya dipisah, kayaknya tidak bisa. Ini susahnya gitu, absen. Coba saya lihat absen ya. Kalau saya lihat absen ini, kan ini saya aksesnya pakai saya. Jadi ini absen, attendance ya. Nah, ini attendance gedung ya, ini attendance gedung. Nih, ini kalau report, ini mahasiswanya. Oh, ini sudah ada ini, ada 25 ya. Ini udah masuk, ini 25, tapi belum semua nih. Ini Wensan, Dinda, segala macam ini. Nah, ini yang ikut di PBTS gedung. Sedangkan kalau dari SIMA, itu Indralaya itu kalau salah 51 kalau salah. Itu kalau yang Palembang 8. Ya. Nah, itu masalahnya. Jadi ini belum semua absen, belum semua enroll. Kita roll sudah 25, oke lah. Jadi saya balik lagi ke sini ke bahan. Nah, ini. Jadi bahan yang akan kita bicarakan hari ini ini sudah saya buat ininya. Ini bahan kuliah 1 ya. Nah, ini kalau saya klik ini folder ini, klik ini tuh banyak anunya. Itu filenya. Ini filenya bisa di-download. Ada yang kecil, ada yang lumayan besar ya. Nah, ini referensinya. Kemudian kalau saya balik lagi, kemudian ada lagi yang namanya video pembelajaran ya. Video pembelajaran ini daftarnya nih, ada namanya. Kemudian kalau saya klik ini folder, ini isinya. Nah, ini ada linknya nih, yang Anda bisa klik ini videonya. Ini karena ini kalau yang 1 sampai 10, ini filenya kecil di bawah 20 mega karena di e-learning ini terbatas ukuran file yang bisa di-upload itu maksimum 20 mega. Jadi ini di bawah 20 mega, kalau di atas 20 mega tidak bisa dia. Jadi makanya saya kasih linknya nih. Saya kasih linknya dari internet. Ini semuanya sudah saya saya masukkan, tinggal Anda klik aja untuk mempelajari isinya ya. Ini bagus sekali nih untuk pembebanan ya. Kemudian sebentar, RPKPS mana ya? RPKPS untuk ini. Ini sudah masuk belum di sini? Kok tidak masuk ya? Kemarin sudah saya buat RPKPS di atas sekali. Oh, ini ada RPKPS perencanaan bangunan gedung. Ini mungkin nanti yang pertama kali dijelaskan ini ya. Kemudian ini linknya, ini foldernya ini. Kemudian ada lagi, udah cukup lah ini video aja. Bahannya banyak sekali itu nanti kalau kita mau bahas semua mungkin nggak cukup juga ya. Nah, saya ambil langsung dari ini. Dari e-learning, coba lihat ya. Jadi ini ada RPKPS PBTS gedung ya. Gedung ini ya. Klik ini, kemudian akan keluar ini. Ini maksud download langsung ya. Kalau Anda download, kelihatan nggak downloadnya nih?
Halo? Hah? Filenya? Oh ya, kalau diklik ini bisa muncul ini, saya tidak tahu kenapa. Klik ini, saya start download kecil, filenya hanya 400, kemudian open. Nah ini saya share-nya, ini ya, nah saya share ini. Kelihatan? Kelihatan? Ada, Pak. Ada? Ada. Yang PDF ini ya? Nah ini namanya setiap dosen diminta untuk membuat rencana program dan kegiatan pembelajaran semester, RPKPS. Ini salah, ini bukan 3 atau 4 SKS ya. 4 SKS, semester 6, ini dosen pengampunya ada orang 4, saya sendiri, Pak Anton, kemudian Bu Ratna Dewi, dan Ibu Betty. Saya dan Pak Anton nanti masalah struktur, Ibu Ratna Dewi tentang pondasi, ya, tentang geotek, dan Ibu Betty tentang manajemen konstruksi. Nah, jadi ini isinya ini ada nih. Ya, di e-learning juga sudah disebutkan mata kuliah tentang bangunan sipil, bangunan gedung merupakan mata kuliah wajib. Ini ya, mata kuliah ini secara singkat mengenalkan kepada tentang peraturan-peraturan perencanaan yang berlaku, prinsip perancangan, program aplikasi untuk analisis desain dan struktur gedung, cara masukkan data, baca keluaran, ya, dan seterusnya. Hasilnya, outputnya biasa teks dan grafik, kemudian membuat modul desain baja, desain beton, kemudian analisis dari tanah, fondasi dalam, analisis penurunan bangunan, serta perhitungan RAP. Metode pelajaran yang dilakukan adalah cooperative learning dengan sistem penilaian hasil tugas kelompok, kuis, dan ujian. Ini nanti ada tugas besar. Tugas besar Anda mendesain gedung 5 lantai, itu nanti tugas kelompok ya. Tugas kelompok, mungkin satu kelompoknya orang 5 atau berapa ya, nanti bisa dibagi, tapi itu kelompok. Jadi Anda harus bisa mendesain gedung dari struktur sampai ke fondasi, sampai ke penyusunan RAP dan jadwal. Ya, gedungnya nanti akan di-share datanya ya. Tuh. Ini capaian pembelajarannya, apa yang akan dicapai di dalam kuliah ini sebagai hasil daripada perkuliahan ya. Memiliki kemampuan pengetahuan dalam identifikasi, merumus, analisa, dan misalnya bilang kita mampu menerapkan. Nah ini ya, bisa dibaca sendiri lah ini ya. Kita ke isinya saja ini. Ini isi daripada kuliah kita, pertemuan pertama. Ini mahasiswa mampu memahami dasar peraturan perancangan yang berlaku, istilah peraturan perancangan dan langkah. Ini ya. Kemudian yang kita bicarakan sini peraturan pembebanan, perancangan struktur beton, baja. Ini kuliah yang tetap muka dan seterusnya ini. Yang kedua nanti mampu ini ya, masalah beban gravitasi lateral, mungkin ini lebih banyak ke sini dulu gitu ya, misalnya ini. Nanti setelah itu kalau yang ini awal ini juga bisa nanti kita lihat apa ini ya, betul ada flowchart alurnya. Ini beban-beban ini yang penting. Ada beban gravitasi, mati, beban tetap sementara ya, angin, gempa, dan kombinasi. Kemudian estimasi ukuran balok dan seterusnya ini nanti bisa dibaca selama perkuliahan ini. Semuanya sudah ada bahan yang akan dikaji untuk materi pembelajarannya di sini sampai ke 16 pertemuan kira-kira. Kemudian di bawah sekali nanti ada referensi. Nah, referensi ini terutama SNI ya, SNI ini harus Anda pelajari. Mungkin tidak semuanya yang terkait saja. Kemudian ada lagi buku SAP, ini yang berkaitan dengan program aplikasi untuk desain nanti ya, dan buku-buku yang lain yang kira-kira berkaitan, misalnya untuk analisa harga satuan, kemudian hitung biaya rumah, kemudian hitung RAP dan seterusnya. Ya, ini bisa Anda download lewat e-learning dan Anda bisa baca sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Pak, izin Pak.
Ya, silakan kalau ditanya. Ya, apa yang bertanya? Ada pertanyaan? Ini Pak, Ya. Indralaya sama Palembang tadi udah enroll Pak, tapi nggak bisa absen Pak. Udah bisa absen. Iya masih terkunci Pak. Kunci sebentar. Atau ini saja. Nanti di akhir kuliah itu saya akan screenshot semua yang ada di sini ya, makanya nanti hidupkan kameranya. Nanti dari screenshot itu yang sudah bisa absen, yang sudah enroll itu bisa absen ya? Belum bisa Pak. Kenapa di situ katanya? Itu Terkunci. kayaknya yang sudah enroll ya Pak, ya, Pak. Tapi masih belum bisa absen. Oke, tidak apa-apa. Itu total yang sudah enroll berapa? Tadi 26. Sudah nambah ya? Belum? Sudah nambah belum? Apa masih 26 itu lah? Sebentar, saya cek. Cek. Attendance. Report. Masih 25 ini. Masih 25. Prinsipnya begini saja. Sebagai bukti absen yang otentik, itu adalah yang di layar ini ya. Yang di layar ini nanti kan apa akan saya screenshot sehingga apa nanti bisa tahu nama-nama yang hadir ya. Jadi saya bisa cek di situ anunya siapa yang hadir. Kalau misalnya tidak bisa Anda absen langsung, nanti saya bisa cek lah. Saya cek absennya. Tapi sesuai dengan yang hadir di sini. Makanya nanti Anda harus hidupkan kameranya. Ya, namanya kan ada semuanya di sini. Namanya contohnya. Ini ada sekarang jumlahnya 49, termasuk saya jadi 48 ini. Ini ada Yadianto, Nicholas Jason, Wensen, Yunira, ada semua ini. Ardian, Ade, ini kan ada. Ini saya bisa screenshot pas, tapi di akhir kuliah. Kalau Anda live, ya berarti Anda tidak ikut kuliah berarti. Pas di ujung nanti, pas di akhir kuliah, nanti akan saya screenshot untuk bukti hadir, nanti saya bisa cek di absen itu. Saya bisa cek, kalau dosen kan bisa langsung cek. Kalau Anda masih belum bisa, ya mungkin ada masalah. Ini nanti kalau itu sih urusan lah, urusan mudah itu ya. Nggak usah dipermasalahkan. Yang penting sekarang kita kuliah dulu. Oke lah. Nah ini saya lanjutkan. Ini masih lihat ini ya, e-learning ya, layarnya. Betul? Enggak, Halo? Pak. Di e-learning atau masih? Masih PDF, Pak. Oh PDF, oke. Bentar, balik lagi e-learning. Nah ini, e-learning ya. Jadi ini bahannya, ini sudah saya kasih judulnya nih, pertemuan 1 PBTS Perencanaan Gedung ya. Ini bahannya, kita akan mulai, kalau saya sih, kita lihat dulu yang ini, bahan kuliah 1 ya. Ini Anda bisa download folder langsung, atau bisa juga satu persatu downloadnya ya. Kelihatan ya? Ada berapa nih? Banyak. Ini referensinya semuanya ada ini. Ini termasuk juga ada untuk master program. Misalnya untuk SAP Anda tidak punya. SAP, saya ini masih yang versi student SAP 14. Satu lagi ada tambahan program MedCat. Ada pernah dengar nggak MedCat? MedCat. Ada yang pernah dengar program MedCat?
Halo? Belum, Pak. Belum ya. Nanti akan saya tunjukkan secara singkat. Sangat mudah sekali, itu kayak ketikan Word lah ya. Tapi dia sama kayak Excel gitu. Jadi sudah rumus-rumusnya bisa langsung dipakai di situ terutama untuk modul-modul desainnya. Kemudian aturan-aturan pembebanan ya, serat beton, kemudian ada referensi buku Unstruk ya untuk perhitungan struktur. Oke. Misalnya kita yang saya ambil dari ini saja biar nggak perlu lagi saya ini kan. Peningkatan. Oke. Nah, saya akan share dulu ini. Ini share. Ini kelihatan ini? Kelihatan ya? Nah, ini bahannya Anda juga bisa download. Jadi ini pendahuluan. Aplikasi komputer ini kita kalau kita pakai ini memang sudah merupakan sesuatu yang harus ya. Tapi kemampuan intelijensi ini tidak dapat ditingkatkan gitu saja dengan memberikan software saja yang canggih ya. Ya harus ada kemauan, kerajinan dan bakat untuk menggunakannya ya. Jangan cuma mengandalkan software bisa semuanya, itu tidak. Tujuannya adalah supaya prosedur desain yang baik dapat diterapkan pada sebanyak mungkin proyek dan perbedaan yang tajam dari mutu desain dapat dikurangi. Ya. Yang penting beda ini. Nah ini salah satu contohnya. Lebih jauh lagi, biaya struktur juga sekarang digunakan sebagai nilai tambah dan alat marketing. Jadi kalau Anda desain itu jangan cuma desain aja. Dari segi cost-nya, Anda tuh bisa mendesain gedung pokoknya yang kuat dan ekonomis. Kalau kuat tapi mahal, ya semua orang bisa gitu ya. Yang dicari orang kan yang kuat dan ekonomis. Ya, saya kemarin ada melihat ini waktunya 10 menit lagi bisa. Ada seorang pengusaha mau rehab rumah gitu ya. Rumah, kemudian 2 lantai terus dia sudah menggunakan arsitek konsultan dari Jakarta gitu ya, desain bagus, rumah mewah. Tapi pondasinya pakai pondasi yang panjang, gedung 2 lantai cuma. Dia sendiri agak keberatan itu yang punya rumah itu. Kok pakai yang panjang gitu, gedung 2 lantai yang panjang, rumah tempat daerah itu tanahnya tanah asli gitu, bukan tanah timbunan. Ya makanya dia saya dan Pak Iqbal diminta untuk melihat. Kami ke lapangan, dia, wah ini bagus ini rumahnya, sudah rumahnya sebagian sudah dibongkar gitu, tinggal. Jadi lantainya udah bagus tanahnya. Ini nggak mungkin lah ini pakai pondasi yang panjang itu kemahalan, terlalu berlebihan gitu ya, rumah 2 lantai. Akhirnya ya kita bilang ini cukup pondasi setapak, tapi ya desainnya harus didesain ulang, nggak bisa. Saya cek hitungannya, nggak ada hitungan reaksi peretakan di pondasi, tidak ada. Tahu-tahu ada gambar saja, gambar portal gitu ya, 3D untuk struktur, tahu-tahu langsung ada hitungan, langsung ada gambar pondasi. Ini ada 1 titik yang panjang, ada 2 titik yang panjang, ada 3 titik yang panjang. Ini sebenarnya ini nggak benar ini. Ini nggak ada dukungan data, tahu-tahu langsung hasil. Ini jangan copy paste aja dari tempat lain ya. Nah, itu jadi tidak logis ini. Ya. Nah, ini jadi harus ada ini ada konsultan yang berani menjamin kalau pakai saya dijamin volume beton sekian dan tulangan kilo. Nah ini standarnya gitu ya, bahkan karena ini ilmu tebakan gitu. Itu saya jadi ilmu tebakan ini dari kemarin itu ya. Itu pengalaman kemarin baru sekitar 3-4 hari yang lalu gitu.
Lihat pondasi saja tiang panjang. Anda sudah belajar pondasi belum? Teknik pondasi. Sudah, ya? Pak. Desain tiang panjang sudah ya? Pondasi tiang panjang. Ngitungnya. Cara ngitung. Teknik pondasi. Halo? Ya, Dianto. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, berarti bisa kan? Nah, itu tiang panjang itu ya tergantung ukuran tiang panjang ya, dan juga kedalaman gitu ya. Paling tidak tiang panjang itu ukurannya makin besar ukurannya, kira-kira itu makin daya dukungnya makin tinggi atau makin rendah. Wensen. Coba Wensen, halo? Halo Wensen. Lah, kemana wongnya? Ini makanya saya bilang kalau kamu tidak ngidupin kamera, Anda itu cuma ninggalkan ini baik ya. Coba nih, Yunira. Yunira, halo. Iya, Pak. Kalau tiang panjang ya ukuran misalnya 20 dengan 25 persegi lah. Yang mana yang lebih kuat menahan daya dukung untuk pondasi? 20 cm atau 25? Kotak lah misalnya ukuran yang panjang. 25 ya, Pak. 25 ya. Ya makin besar ya makin besar ukuran, makin besar ininya daya dukung. Ngapo lah kira-kira? Ngapo? Ngapo? Anda kan belajar untuk daya dukung yang panjang. Saya orang struktur, tapi ngitung pondasi saya tahu prinsipnya. Coba Ardian Sinurat. Ini makanya saya bilang harus hidupin kamera karena saya lihat ini nggak ada ini. Itu ngapo itu kalau dia lebih besar penampang ukurannya misalnya persegi lah ya. 20 dengan 25 itu ngapo dia lebih besar, lebih kuat yang 25 daripada 20. Ngapo? Karena luas penampangnya lebih besar, Pak. Jadi bisa menyebarkan bebannya lebih luas lagi, Pak. Ya memang benar lebih luas. Bukan menyebar. Itu ada namanya friksi ya. Dia lekatannya karena dia lebih luas areanya dan juga lebih luas, lebih besar. Itu kan daya dukung yang panjang itu kan nanti dibagi dengan luas penampang ya, dibagi dengan luas penampang keliling segala macam itu kan ada ya. Dia sebagai pembagi itu. Ya, bukan pengalih ya, pengalih yang itu. Kalau makin luas, makin besar keliling, makin besar luas ya karena dia pengalih makin besar daya dukungnya. Ya itu kan ada rumusnya ya. Gitu. Oke. Nah ini, jadi ini. Kemarin lucu. Nah, Anda bisa tebak tak? Kalau tiang panjang 25 kali 25. Itu daya dukungnya berapa ton? Daya dukung bahan, ya dari tiang panjang. Kalau ya standar lah. Ada yang tahu tak? Nicholas Jason ada? Nicholas. Nah ini. Muhammad Eko Saputra. Iya, Pak. Mana? Kamera kau hidup nggak? Hidup, Pak. Oke, berapa kira-kira kalau 50 kalau 25 cm kali 25 cm kotak gitu ya. Daya dukung tiang panjang yang diizinkan berapa kira-kira? Ada bayangan enggak? Coba tolong semuanya hidupin kamera ya. Kalau kuliah, ini sama dengan Anda tuh tidak hadir di cuma naruh namo di pucuk meja, di pucuk kursi ya. Anda tidak hadir berarti ini. Ini makanya saya tanya, saya sengaja interaktif supaya Anda memang memerhatikan. Saya tahu Anda itu kuliah gitu. Kalau yang seperti ini kelemahannya memang gitu. Tapi saya tidak mau peduli lah. Pokoknya kalau Anda tidak kameranya nggak hidup, apapun alasannya, Anda berarti cuma narok baik. Apapun alasannya gitu. Sama seperti ada kuliah. Di kelas offline ya. Kalau kamu tidak hidup kamera, berarti kamu itu tidur.
Kamu hadir tapi berarti tendo. Kalau udah berhentilah kuliah, enggak usah kuliah. Mending kepala kamu bawa. Kalau saya sih bahan saya upload, kamu pelajari sendirilah. Nah ini satu lagi ya. Sekarang metode perkuliahan saya akan modifikasi. Minggu depan setiap mahasiswa harus ada pertanyaan. Anda harus siapkan pertanyaan. Jangan saya cuma nanya, Anda tidak bisa jawab. Sekarang balik. Anda yang bertanya, saya akan usahakan saya jawab kalau saya bisa. Mudah-mudahan bisa. Pertanyaannya terkaitan dengan mata kuliah ini, yang bahan-bahan yang sudah saya share. Anda tanya, siapkan paling tidak satu pertanyaan. Ya, dengar semua enggak? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, coba Pak. interaktif ya, jangan saja saya ini ngomong sama layar, sama ngomong kayak sama dinding gitu, nggak ada respon. Ya, saya semangat untuk masih kuliah, kamu antara semangat dengan tidak semangat. Ya, itu ya. Ingat ya, minggu depan Anda buat pertanyaan. Tulis dulu pertanyaannya. Bila perlu Anda share ke saya, atau boleh ditanya secara langsung, Anda baca gitu. Biar Anda itu memang sudah ada bahan dulu. Di kepala kau tuh sudah ada kira-kira apa? Udah, ini 5 menit lagi. Kira-kira sudah ada yang bakal kamu kepengen tahu. Kalau kamu udah kepengen tahu, berat. Ini mata kuliah wajib ya. Saya kemarin mata kuliah prategang juga sama. Mungkin ada yang ngambil prategang di sini ya. Halo? Yang ikut prategang? Ada itu. Siapa itu? Nggak hadir ya? Saya, Pak. Siapa? Lagi, Pak. Nah, kemarin kan sudah saya pesan ya. Betul nggak? Ya, Siapkan untuk minggu depan satu pertanyaan. Bahannya sudah saya upload. Saya biasanya kuliah itu saya upload, paling tidak sebelum kuliah itu sudah saya upload dulu. Kecuali yang hari ini. Yang hari ini saya bingung juga tuh. Sudah semalaman saya dari jam 8 malam sampai jam 12 malam upload bahan. Pas pagi ini hilang di e-learning. Nggak tahu siapa makan. Siapa delete. Kacau benar ini. Ya. Oke. Ingat ya, minggu depan Anda bertanya, saya akan menjawab. Kecuali pertanyaan Anda bisa download lah itu. Nah ini, yang harus kita perhatikan dalam aspek-aspek dalam perencanaan struktur, ini aspeknya ada kira-kira 9 lah ya, secara umum ya. Jadi ada desain awal. Sistem yang dipilih apa ya, ukuran-ukuran awal juga ada. Misalnya Anda. Oh, tadi belum selesai pertanyaan tadi. Yang saya tanya masalah tiang panjang tadi ya. Anda pernah lihat tiang panjang enggak? Mini pile. Nah, bagus. Ada yang belum pernah lihat? Kalau belum pernah lihat, nanti saya lihat kan apa brosurnya. Alif pernah lihat mini file, yang panjang mini file? Alif, Pernah, Pak. pernah enggak? Pernah? Pernah? Mini file, tiang panjang mini file, pernah enggak? Iya, Pak. Pernah ya? Rehan, pernah? Pernah lihat? Yang asli Ah. belum, Pak? Yang asli belum. Ngapa baca belum itu? Banyak di mana-mana banyak itu konstruksi di Indralayo itu kan pakai mini file itu. Banyak gedung-gedung itu ya. Yang sekarang lagi dibangun tuh gedung di Fakultas Hukum. Itu pakai mini file itu nanti yang panjangnya itu, yang di Fakultas Hukum Indralaya ya. Ya. Oke. Nah, jadi kalau tadi diameter 25 atau diameter 20, daya dukungnya berapa kira-kira? Ada yang pacak ini enggak? Nah, coba ini. Gantian dulu. Raisa Zahira. Kira-kira kalau yang petak, yang kotak ya, yang mini file 25 kali 25 cm, itu kira-kira daya dukungnya berapa lah kira-kira? Kira-kira. Pernah ada bayangan? Zahira ada Zahira? Ada, Pak. Ada? Halo?
Bisa tebak tak? Tebak be, berapa? Apa 10, 20, 40 bukan, Pak. 40 ton. 40. Siapa itu jawab tadi? Jadi, Pak. Jadi, oh, oke, bagus itu. Udah dekat sekali itu. Sudah bagus. Ya. Jadi sekitar itu 40 ton. Nah, ini saya kasih brosur. Jadi sebenarnya informasi ini sangat mudah dan tersedia di internet. Tinggal cari baik. Ini saya tunjukkan. Ini kelihatan? Kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Nah, ini Kelihatan, brosur mini file yang panjang. Ini adanya. Spesifikasi produk. Ya, kelihatan nih. Beratnya berapa? Ini ada panjangnya 3 meter dan 6 meter ya. Biasanya 6 meter ya standarnya. Ini segitiga. Ada segitiga. Ada yang segi 4. Persegi ya. Segitiga ini ukurannya 28 ke 28. Maksudnya sisinya. Beratnya 83 per kilo. Kalau yang 32, 105. Kalau segi 4, ini beratnya 94, yang 20, yang Selawi. Tahu Selawi tak? Selawi itu bahasa Palembang ya? Ya, Pak. Berapa Selawi? Selawi itu berapa? 25 ya. Kalau bahasa Palembang kan Selawi ya. Berapa nih Selawi? Selawi ribu. Ya itu bahasa lama. Jangan lupa bahasa Palembang lah ya. Selawi. Nggak tahu kalau yang anak milenial masih tahu nggak Selawi itu berapa? Kalau nggak tahu lagi. Nah, yang tahunya 25. Wah, 25. Anak milenial kan bahasa Inggris. 25. Berapa nih? 25. Oke, nggak apa-apa. Nah ini daya dukung tuh. Nah besi tiang panjang di dalamnya ada besi. Tergantung besinya. Kalau diameter 13, yang segitiga ini ukuran sekian ini ya. Nah yang disebut tadi saya bagus tadi ya, dari yang 40. Oke, mirip nih. Kalau yang diameter 13, ukuran 20-20 itu 35. Standarnya kalau 20-20 diameter 13. Kalau 25-25 itu diameter 16. Besi tulangannya di dalam itu ada besi tulangan. 50 ton. Nah, itu bagus tadi yang 40 ton. Nah, dekat sekali ya. Nah, makanya data ini harus Anda ini. Harus Anda tahu gitu ya, secara umum lah kira-kira ya. Nah, makanya kalau tiang panjang rumah, ada satu tiang panjang 50 ton di kolom itu. Nemannya, apa dia 50 ton di pucuk rumah 2 lantai ya. Itu bisa 3-4 lantai lebih itu adanya ya. Dari dukung Siko, kalau ada 3, kemarin saya cerita tadi. Ada pondasi di salah satu pondasi yang rumah yang mau dibangun ini 2 lantai. Pakai 3 tiang panjang. 150 ton gitu. Apa di atasnya itu? Apa ada gedung pencak langit di pucuknya? Makanya saya bilang desain itu harus ada juga faktor ekonomisnya yang harus kita pertimbangkan ya, bukan hanya struktur. Oke, kita balik sini lagi. Nah ini desain awal. Makanya ini ukuran awal pemilihan sistem juga harus betul-betul ya hati-hati gitu ya, harus komprehensif gitu. Kemudian desain skematik, ukuran akhirnya berapa, setelah kita hitung-hitung ya. Kemudian beban. Nah ini beban harus dihitung. Analisis struktur, ini dari gaya dalam. Desain struktur. Nah ini kalau beton tulangan dan berapa rasio tegangan bajanya. Kemudian fondasi. Ya, fondasinya tadi yang saya baru cerita. Gedung rumah, walaupun rumahnya mewah lah ya, 2 lantai. Ya, sehebat-hebat rumah lah, masa tiang panjangnya kan 3 siko kolom. Tidak logis lagi kan, terlalu berlebihan. Nah, mencari jumlah dan komposisi fondasi yang optimal. Nah, ini ada optimal. Ya, ada optimal itu ada hitung-hitungannya. Optimal itu apa? Artinya apa? Dihitung lagi, dioptimasi. Oke, awalnya dapat, dihitung lagi. Bisa tidak kita hemat gitu? Oke, tapi prinsipnya harus tetap kuat. Ya, harus sebenarnya strength-nya dulu, kemudian baru economical-nya. Ya, kita pertimbangkan. Kemudian digambar. Jadi ada jangan cuma bisa ngitung, harus juga bisa gambar. Walaupun tidak bisa gambar secara detail, pakai AutoCAD, tapi sketsa dengan tangan itu harus bisa ya. Anda kan sudah ikut kuliah menggambar konstruksi bangunan, nah itu ya, bisa digunakan walaupun misalnya tanpa alat, Anda dengan pensil dengan pena di sketch gitu ya, itu harus bisa. Kemudian yang tadi analisa volume dan biaya, menghitung volume biaya beton ya, dan seterusnya. Kemudian mungkin ditambah lagi nanti penjadwalan gitu ya, dan dibuat
laporan, susunan laporan ya. Oke. Nah ini, jadi model terpadu ini untuk model struktur ini kira-kira anunya, itu komponennya ya. Jadi kita harus bisa lihat di sini bagaimana perencana itu bisa mengontrol proses daripada perencanaannya ya. Ini modelnya jadi ada preliminary, analisis, design, foundation, dan seterusnya. Nah ini desain awalnya ada sudah pendekatannya, rumus-rumusnya pendekatan untuk balok misalnya. Makanya Anda biasanya lihat kalau ukuran balok, itu antara tinggi sama lebarnya, itu ada hubungannya. Nah biasanya ukuran balok itu tergantung bentang, ya. Bentangnya misalnya L, itu bisa 12-14 untuk konvensional. Untuk prategang itu lebih kecil, lebih ramping ya. Untuk cantilever justru lebih besar tingginya. Dari bentang. Tinggi balok. Nah, lebar balok biasanya diambil kira-kira setengah daripada tinggi ya. Kalau yang standar, yang normal ya. Ukuran kolom, ini juga ada nih. P total, ya. Jadi P total ukuran kolom tadi. P total ya, maksudnya kayak yang ditahan oleh kolom itu dibagi 0,3 FC aksen. Coba Muhammad Fikri Hanif ada. Muhammad Fikri? Ada ya? Halo? Mana suaranya? Ada, Pak. FC itu apa? FC aksen. FC aksen. Itu apa tuh? Daya kekuatan ini beton, Pak. Kuat tekan beton ya? Oke, kuat tekan beton ya. Itu ini kayak 0,3 dibagi ya. Jadi kita harus hitung dulu P total. Jadi kolom itu di pojoknya itu apa baik yang ditahannya? Apa ada plak lantai, ada dinding, ada atap segala macam. Tapi ada areanya yang ditahan itu. Nah, P totalnya dibagi 0,3 FC. Itulah ukuran kolomnya. Kira-kira pendekatan ya. Kemudian desain skematik. Nah, ini juga ada ya. Ini saya teruskan saja. Berat sendiri. Nah, berat beban. Macam-macam ini, berat sendiri, beban mati, beban hidup, beban gempa gitu ya. Beban angin, beban tekanan tanah, dan seterusnya itu. Ada struktur, ini. Jadi dalam ada struktur kita juga harus ada ininya, ada indikatornya, wajar lah gitu ya. Kewajaran besaran beban dan reaksi tumpuan. Contohnya saya bilang tadi, gedung rumah mewah, walaupun semewah apalah ya. Apa mau 6 miliar, mau 10 miliar. Kalau 2 lantai, ya kira-kira saja lah pondasinya. Kalau pondasinya kayak pondasi jembatan itu kan kelewatan, nggak wajar namanya kan, tidak wajar gitu. Yang wajar itu ya yang inilah yang sesuai dengan beban yang mau ditahan di atasnya. Ini ukuran kolomnya ya, deretan balok, kemudian hasil dinamik dan sebagainya ini harus diperiksa. Parameternya gitu ya, desain struktur, pembolatan hasil desain. Kemudian juga desain pondasi. Nah itu yang baru tanya tuh. Desain pondasi ya. Nah ini nomor 2 yang itu. Yang satu ya tentu kita daya dukung tanah, daya dukung tiang aksial. Ini juga harus kita siapkan datanya. Biasanya kalau untuk pemeriksaan investigasi soil investigation itu apa saja pengujian di lapangan? Coba. El Zahra Cahya Aulia, kan sudah belajar kan bioteknik ya, itu biasanya tesnya apa? Pengujian di lapangan untuk daya dukung. Apa? El Zahra? Untuk daya dukung, misalnya apa yang di lapangan itu dilakukan apa ya? Daya dukung tanah dan daya dukung tanah. El Zahra? Halo? Halo Pak. Ya apa? Sondir bukan Pak? Oke, bagus. Betul, sondir. Biasanya kalau mau lebih lengkap lagi ada boring ya. Oke, itu standarnya. Jadi makanya data itu ada, kemudian kita lihat nih gaya reaksi dari beban. Makanya saya bilang tadi, kayak saya cerita tadi ya, bangunan gedung, rumah mewah taruhlah 2 lantai, itu nggak ada data gaya reaksi, nggak ada. Tahu-tahu muncul pondasinya ada 1 titik tiang panjang, ada pakai 2 titik tiang panjang, ada 3 titik tiang panjang. Nah itu kan
tidak standar, tidak logis gitu. Harus ada reaksinya dulu, hitungannya mana. Yang saya bilang tadi, kalau satu tiang pancang 50 ton yang di pojok itu, benar mana hitungannya 50 ton? Ya, itu. Kalau 2 100 ton. Kalau 3 150 ton. Gaya reaksi di pojok pondasi itu apa dia? Nah, itu ya. Ini pondasi komodasi juga ada. Gitu. Kemudian ini perencanaan pondasi telapak, ini ya kan ada semua nih. Perencanaan pondasi tiang. Nah, ini ada. Untuk tiap komodasi beban, ya. Ini harus ada hitungannya. Kemudian pemisahan upliftnya, kemudian pemeriksaan akhir gitu. Nah, gambar. Biasanya gambar paling tidak detail balok dan kolom yang utama, struktur ya. Kemudian juga plat, misalnya pondasi, plat lantai ya. Bisa pakai software, ya, bisa. Kemudian volume, nah, ini penting nih volume dan biaya untuk supaya kita tahu bahwasanya memang wajar gitu apa harganya dia ini satuan dasar pasang berapa per meter kubik ini berapa rupiah. Baja juga sama bekas steam ini ya dan seterusnya. Kemudian laporan, penyusunan laporan ya selesai. Oke, ada pertanyaan enggak ini? Ini apa data-data seperti ini Anda supaya jangan sampai Anda apa tidak tahu informasi gitu ya. Ini paling tidak inilah ada apa ini detail dari apa pondasi yang panjang tadi ini seperti ini, ada yang besi-besinya tadi ya. Ada mudah sekali datanya. Saya sebentar aja cari di internet dapat ini datanya. Oke. Sekarang ini sudah bahas materi ini. Kemudian apa lagi mau dibahas ini? Ini banyak sekali yang mau di apa, sebenarnya bahan yang saya buat ini ya, kemudian ini proses desain. Nah ini ya mungkin ini agak banyak juga tapi saya cepat kan. Ini kelihatan ini proses perancangan. Halo? Kelihatan ya? Oke, ini Anda bisa lihat di download. Ini proses perancangan adalah suatu proses yang mencakup penentuan konfigurasi bentuk kayak tadi sudah, pembuatan, pergerakan sifat meter dan spesifikasi. Sedangkan final design itu proses yang berurutan digabung dengan berbagai teknik optimasi. Teknik optimasi itu gunanya untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang optimal. Optimal itu apa? Kuat dan murah. Dan ekonomis lah istilahnya. Masih layak untuk apa dibangun ya. Terutama kalau dia nak dijual umpamanya, ruko segala macam ya. Kalau yang nak dihuni sendiri ya juga dong. Jangan sampai kita apa ngapain kalau pondasinya bisa pondasi tapak, mau pakai pondasi yang panjang itu kan berlipat-lipat anunya tuh kosnya ya. Kemudian bantuan komputer, ini ada flowchartnya. Nah ini ya, ini jadi ada kriteria desain, optimasi ya. Kemudian penentuan konfigurasi itu ini ya. Buat rencananya apa? Bukan rencana rumah kan cuman orang, beban hidupnya kan cuman orang. Taruhlah dia ada kenduri, taruhlah rumah lantai 2 itu penuh dengan orang, berapa lah? Kecuali ada truk di pojok itu. Dia rumah lantai 2 ada truk. Nah itu kan tidak mungkin gitu ya. Ini semuanya sudah saya buat ininya, preliminary design itu apa, kemudian juga masalah apa code check setelah dianalisis kita periksa menurut aturan kira-kira aman tidak. Kemudian kalau tidak aman ya kita harus perubahan ukuran yang dioptimasi. Kemudian final design, perencanaan sambungan, spesifikasi dan gambar. Nih pemodelan. Ini saya sudah ini dia nih ya di apa unstruct sudah. Ini model-model struktur baik 3D maupun 2D. Kemudian ini juga saya lewatin saja bentuk-bentuknya ini. Ini lebih bagus kalau nanti kita lihat di videonya ya. Ini model diskrit ini. Nah, konstanta bahan ini harus Anda apa cari informasi karena ini nanti akan kita gunakan di dalam perhitungan dengan SAP ya. Konstanta bahan misalnya modulus, berat jenis ya.
Terutama modulus ini yang paling penting, modulus elastisitas. Tegangan leleh untuk desain. Ini data-data yang umum untuk bahan yang biasa dipakai. Ini sudah saya buat di sini. Data-datanya. Ini grafiknya. Ya, grafik regangan-regangan. Ini besaran penampang itu apa saja, lebar, tinggi, penampang, tebal, dan sebagainya. Ini harus ada. Ini besaran-besaran penampang yang biasanya dipakai untuk hitungan. Luas penampang, jarak titik berat penampang, kemudian inersia. Ini contohnya ini. Ini dari tabel baja ya. Contohnya ada pembebanan. Ini juga ada, angka-angkanya juga ada di sini. Kombinasi. Jadi beban itu tidak berdiri sendiri. Dia dikombinasikan dengan beban yang lain. Paling tidak ini. Ini beban namanya beban layan ya. Surface load itu beban mati dan beban hidup. Kalau mau beban yang ultimate ya ditambah dengan beban gempa dan sebagainya. Nah ini load transfer ini nanti akan lebih bagus kalau dia di video ya. Oke. Ada pertanyaan? Kemudian saya akan ini kan di e-learning saya tunjukkan lagi balik ke e-learning video. Nah ini video ini apa mana e-learning saya kan? Ini ya. E-learning ya. Balik lagi ya. Nah ini video ini banyak sekali ya. Ini sudah saya buat. Ini. Dan tadi sudah tunjukkan ini video. Masing-masing itu sudah tinggal Anda ini kan. Download videonya ini. Ini 1, 2, 3, sampai 10. Yang 11, 12, 13 ini terpaksa ada klik linknya. Klik link ya. Mungkin saya akan mulai saja yang nomor 9 ya. Saya ambil dari mana saya. Jadi nah ini ya. Bentar saya share dulu. New share screen. Ini kelihatan? Halo? Kelihatan nggak ini video nih? Oke, saya coba cek suaranya. Ini pakai bahasa Inggris. YouTube channel, Civil Engineering. Today, I am going Kedengaran suaranya? Kecil, Pak. Kecil ya, coba saya besarin. to talk about the path of the transfer. Kedengaran suaranya? Sudah, Pak. Ya, coba di video di apa di laptop Anda, di PC Anda coba di volumenya dimaksimumkan juga biar anu ya. Biar kalau saya ini ke maksimum ini kuping saya juga peka nanti. Ya. Oke, ini load path of building. Jadi ini bagaimana beban itu dari atas sekali ditransfer ke semua komponen struktur, baik lantai, balok, kolom sampai ke fondasi ya. Oke, coba ini ya. Flowing of load in a building or a frame structure. Let's see how loads flow through a building. Kita lihat bagaimana aliran beban itu sepanjang atau dari atas ke bawah gedung sampai ke fondasi. Multiple elements are used to transmit and resist external loads within a building. Nah, itu kita lihat kalau kita lihat bangunan, ini ibaratnya skeletonnya, skeleton itu rangkanya, tulangnya. Kalau manusia itu kira-kira apa tengkoraknya ya. Ada balok, ada kolom. Nah, inilah namanya komponen struktur ya. Kalau yang dinding itu cuma pengisi saja, dia bukan utama. Jadi ini yang paling utama ini kolom balok. Kita lihat tadi prinsip pembangunan itu berarti dari yang paling utama, yaitu paling inti struktur. Balok, kolom, plat, fondasi. These elements define the mechanism of load transfer in a building, known as the load path. Nah ini mekanismenya ini adalah bagaimana beban itu ditransfer dari masing-masing komponen, disebut dengan load path atau alur beban, aliran beban. Ngerti tidak? Apa load path tadi? Cintia Puja. Load path Indonesianya apa load path?
Aliran beban bukan Pak? Ya, aliran beban. Sama seperti ini. Contohnya umpamanya Anda di rumah pakai air dari PDAM ya. Betul. Betul, Muhammad Fajrin. Mana ini? Nggak ada videonya, pasti nggak ada orangnya ini. Muhammad Fajrin, mana? Coba nongol dikit. Ada Jefflin, Mbak, Jefflin. Jefflin. Halo, Jefflin. Ya Pak. Di rumahnya pakai apa? Pakai air PDAM enggak? Iya Pak. Nah, kalau Anda lihat kira-kira apa pipa yang ke rumah kamu itu pipa kecil atau pipa besar? Pipanya. Pipa yang besar Pak. Hah? Pipa? Pipa Pipa besar. PDAM yang ke rumah kamu? Iya. Yang Berapa di inci? bawah ya Pak? Iya, berapa inci Atau emang? yang di atas? Yang sampai di bak rumah kamu di kamar mandi itu. Oh, itu Pipa- yang kecil Pak. Kalau ini sih. Ya, kecil lah. Nah, mungkin yang di pinggir jalannya Pak kamu itu mungkin agak besar. Tapi apa ada lagi apa kalau yang dari PDAM kira-kira sebesar itu enggak aneh? Pipanya apa lebih besar lagi? Hah? Yang kalau dari PDAM-nya? Logikanya? Muhammad Fajrin. Iya Pak. Kalau dari PDAM, keluar dari PDAM, pipanya itu kira-kira sebesar, paling besar atau sebesar yang di depan rumah kau? Yang dari PDAM-nya kan? Yang besar Pak mungkin. Yang Paling besar. besar logikanya itu. Ada. Dia nak ngalir ke banyak-banyak rumah. Jadi namanya ada pipa primer, ada sekunder, ada tersier. Yang sampai rumah itu cuma tersier. Itu logikanya. Itulah dia ngalirkan banyu. Nah, kalau ini sama kayak ini ngalir ke ini ya betul apa beban ya, oke lah. Itu logikanya. The load path extends from the roof. Nah, itu pipa itu mengalir dari atau transfernya itu yang paling sumber paling apa paling duluan itu dari atap ya, hitungannya itu. Ya mungkin mendadak beban itu langsung ke pondasi ya, lewat anu dulu, dia lewat komponen yang di atasnya dulu. Through each structural element to the foundation. An understanding of the critical importance of a complete load path is essential for everyone involved in building design and construction. The load path can be identified by considering the elements in the building that contribute to resisting the load, and by observing how they transmit the load to the next element. Nah, ini contohnya kalau yang ini diangkat itu dari plat atas di sini ya, yang ini. Nah, yang ini ya, yang ada di sebelah kiri bawah ini transfernya. Depending on the type of load to be transferred, there are two basic load paths. The two load paths are gravity load path and lateral load path. Coba hati-hati ya, kalau gravity itu vertikal. Both the gravity and lateral load paths utilize a combination of horizontal and vertical structural components, as explained below. Tuh, jadi Number 1. Gravity load path. Gravity load is the vertical load acting on a building structure, including dead load and laid load due to occupancy or snow. Gravity load on the floor and roof slabs is transferred to the columns or walls, down to the foundations, and then to the supporting soil beneath. tuh. This figure shows an isometric view of a concrete structure and a gravity load path. The vertical gravity load acts on a slab, which transfers the load to the beams, which in turn transfer the load to the columns, and then down to the foundation. The gravity load path depends Nah, on ini the di type beton. of Ini, slab. That is whether a ini Anda belajar di beton ada apa satu arah, ada dua arah gitu ya. Itu plat. the slab is a one-way or a two-way system. In the one-way system, the effect of external loads is transferred primarily in one direction. The slab beam
and girder floor is an example of a one-way system. The gravity load acting on this system is transferred from the slab to the beams, and then to the girders. Finally, the girders transfer the load to the columns. Girder itu bahasa Indonesia balok ya. Balok. Kalau kolom ya kolom. Girder itu biasanya kalau beam itu istilah teori, tapi kalau strukturnya girder namanya, girder. Balok girder untuk ya, jembatan apa jalan tol gitu ya, jembatan pre-stress itu girder istilahnya. Load path in a two-way system is not as clearly defined. The slab transfers gravity load in two perpendicular directions. However, the amount carried in each direction depends on the ratio of span lengths in the two directions, the type of end supports, and other factors. For example, in the slab with beams system shown in figure, the load is transferred from the slab to the beams aligned in the two directions, and then to the columns. That's all about the gravity load path, and then the type 2, lateral load path. The lateral load path is the way lateral loads which are mainly due to wind and earthquakes are transferred through a building. The primary elements of a lateral load path are as follows. Nah, jadi ini ada satu lagi apa tipe beban yaitu lateral, beban horizontal ya. Horizontal ini sebenarnya dia dari alam. Karena kalau dari peristiwa alam, tapi kalau beban sendiri itu pasti gravity ya. Apa yang selalu ada itu gravity, beban ke arah vertikal. Vertical components, which are in the path, are shear walls and frames. And then, the horizontal components in the path are roof, floors, and foundations. The figure on the screen shows a reinforced concrete structure, and the elements constituting the lateral load path. The roof and floor systems transfer the load to the walls, which in turn transfer the load to the foundations in the Nah, itu panah-panah itu adalah apa tuh? Ini videonya sudah hampir habis nih, hampir selesai. 4 menit ya. Ini secara umum begini. final phase. Roof and floor systems, which is also called diaphragms, take horizontal forces from the stories at or above their level and transfer them to walls or frames in the story immediately below. Shear walls and frames are the primary lateral load resisting elements. However, these members also carry gravity loads. Shear walls receive lateral forces from diaphragms and transmit them to the foundations. Foundations form the final link in the load path by collecting the lateral forces from all stories and transmitting them to the ground. Jadi fungsi pondasi itu mengumpulkan semua gaya-gaya yang ada di atas, kemudian ditransfer ke tanah atau ke tanah sekitarnya, pondasi ya. Thank you for watching the video. Oke, terus selesai. Kemudian sebenarnya saya ada juga video yang bahasa Indonesia, tapi itu hanya pendahuluan statika. Nanti bisa saya share inilah linknya untuk dipelajari. Tapi untuk yang berikutnya akan saya share video berkaitan dengan distribusi beban tadi. Nah, mula-mula ini. Ya, ini terlihat ini. Ini bisa dilihat ya. Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Coba saya tanya aja lah. Yasmin, ada Yasmin? Yasmin Yunanda. Ada, Pak. Ini apa nih terjemahnya? Artinya apa nih? Yang pucuk sekali. Dari mana loads itu berasal? Load apa? Arti load apa? Bahasa Indonesianya apa? Beban, Pak. Beban, oke. Sekarang coba Yunira. Yunira Sadila. Ada? Yunira. Iya, Pak. Ini apa yang bawah nih? Loads on buildings. Apa ini? Coba terjemahkan. Yunira.
Bisa enggak ini? Apa nih artinya? Bisa? Yunira Sadila. Iya Pak, bentar Pak. Oh, masa itu kan simple itu namanya. Floors on building sama artinya? Beban yang ada di gedung. Are caused by? Cost apa cost? Itu yang disebabkan oleh Betul. keadaan yang berbeda Pak. Ya, sumber yang berbeda-beda, berarti macam-macam ya. Oke. Ya, bagus. Kemudian berikutnya. Nah, ini yang tadi bicara masalah gravity load ya. Beban gravitasi, arahnya pasti ke bawah gravitasi. Tuh, air hujan, snow. Nah, ini ada lagi namanya lateral load, beban arah horizontal. Ya, bisa angin, bisa gempa. Nah, kalau gempa dari bawah, dari gerakan tanah gitu ya. Nah, ini sifatnya kalau yang namanya dead load, ini sifatnya permanen ya. Arahnya pasti ke bawah, beban mati ya, pasti ke bawah. Tapi ada lagi yang sementara, temporary load, beban hidup ya, seperti hujan, beban orang yang di lantai ini kayak beban orang gitu ya. Itu. Ada juga ini beban angin. Beban angin itu juga sementara ya. Oke, sudah selesai. Satu lagi videonya, ini distribusi beban tadi ya. Ini kelihatan? Halo Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Iya Pak. Ini kelihatan enggak ini? Apa nih? Finding tributary area terbaca enggak? Iya Pak, baca Pak. Apa artinya? Area apa? Area. Daerah. Daerah. Kalau dalam apa penampang apa area? Di penampang. Ada panjang, ada lebar. Area apa? Luas. Nah, luas ya. Jadi mencari luas tributary, artinya luas daerah yang dipengaruhi oleh beban ya. Jadi begini. Ini antara beam dengan balok ya. Nah ini beban apa didistribusikan sepanjang plat lantai ya. Nah ini yang kuning-kuning ini ya. Nah itu beban merata gitu ya, beban merata. Kemudian dia nanti didistribusikan, dikumpulkan. Nah itu per strip ya, tributary-nya width-nya. Nah nanti dikalikan luas itu, kalau beban apa luas dikali dengan lebar menjadi beban merata. Nah inilah beban merata itu kira-kira ini bentuk gambarnya per meter maju. Per meter maju kayak ini dikumpulkan lagi di kolom-kolom. Nah ini jadi beban titik, beban terpusat. Di beban terpusat jadi mengalir ke bawah. Nah itu bagi dua karena ini tidak ada kolom di bawahnya ya. Di kiri kanannya dulu, baru ke bawah. Jadi semua beban kolom itu akibat gravitasi dia beban terpusat. Kalau di balok tidak ada beban merata. Ini kalau dia balok ya. Tuh. Begitulah kalau dari atas seperti itu ya. Nah, dikalikan dengan luas apa strip apa lebar strip maka jadi beban yang tadi ya. Ini videonya ada sudah saya share ini untuk balok. Kemudian ada lagi untuk tributary girder sama saja. Ini girder sama saja ini. Balok juga ya sama. Ini. Tuh ya dia ke arah yang satunya gitu ya, bisa juga seperti itu. Tergantung apa panjang lebarnya gitu ya. Nah, itu bisa begitu. Bisa masuk situ lagi, bisa ke bawah ya. Itu untuk dari plat lantai. Ya. Akibat plat lantai.
Sekarang misalnya untuk kolom ya, untuk kolom itu seperti ini, distributor untuk kolom. Tuh untuk kolom ya. Nah ini, jadi kolom ini kalau kita lihat dia pakai sistem kayak papan catur gitu ya, ada peta-peta. Jadi ini namanya tributary areanya seperti ini kalau untuk yang di sudut. Tapi kalau untuk yang di tengah itu pakai dua kotak gitu. Tuh, ini dua kotak luasnya ya, dua peta. Tapi kalau untuk yang di tengah itu paling banyak, dia 4 peta untuk yang kolom tengah gitu ya. Jadi makanya dia nanti seperti ini. Tuh, dikumpulkan. Kalau kita lihat yang paling banyak bebannya di kolom yang mana? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal Fikri. Kira-kira beban yang paling besar ini kolom yang mana? Dari gambar tadi, video tadi. Halo Muhammad Rizal Fikri, coba nyaut dulu. Tengah apa mungkin Pak? Kita lihat ini kan sudah kelihatan di gambar. Oke, yang tengah, oke. Kemudian apa yang paling kecil yang mana? Idrus Zailani. Yang paling kecil beban kolomnya. Idrus, ya yang mana? Mungkin yang di sudut itu. Sudut, ya oke, ya betul. Yang nomor apa dua nomor besar itu yang tengah gitu ya, yang tengah pinggir ya. Itu logikanya. Jadi kalau nama desain kolom jangan dibuat samo sebetulnya. Itu tidak samo. Bebannya kan lain-lain. Coba kita ulang, kita teruskan ya. Tuh, lihat tuh ya. Itu kalau dari atas itu tuh lihat tuh. Areanya lebih apa beda-beda gitu. Yang tengah itu lebih besar tuh. Yang ngumpul di situ kan lebih banyak gayanya ya. Oke. Sekarang ini videonya ada semua di sini. Kemudian beban merata, beban horizontal, beban lateral ya. Nah, jadi didistribusikan melalui apa lantai gitu ya. Dari angin, misalnya angin ini, coba angin lagi kira ya. Nanti ngumpul di lantai, dikumpul di tengah lantai dulu, titik tengahnya, kemudian baru dia pindah ke masing-masing apa balok dan kolom ke bawah gitu. Sesuai dengan apa komponen struktur yang bisa menahan gaya lateral, yaitu bracing dan kolom ya. Bracing dan kolom. Pindah ke lantai bawahnya dan seterusnya sampai dia ke lantai yang paling bawah. Gitu. Tuh lihat tuh distribusinya ya, tuh lihat tuh. Titik-titik titik apa center of gravity dari pusat lantainya gitu. Tuh. Nanti ke bawah. Nah, ini semua komponen yang dilewati oleh beban ini nggak boleh patah, nggak boleh putus. Kalau putus ya dia nanti pindah ke tempat lain, jadi yang mungkin besar bagian yang lain ya. Jadi prinsipnya. Apalagi, nah ini tipe beban. Tipe beban ini macam-macam ya, tergantung apa batangnya. Nah ini kalau aksial itu cuma dua tipenya. Kayak kalau kolom, kalau ada aksial, gaya tarik ya, gaya aksial ini kalau ada tension dia compression. Pengaruhnya juga beda-beda. Kalau tension dia akan memanjang, kalau tension akan memendek. Nah, kemudian ini balok ya. Balok ini nanti tuh akan bending dia. Jadi ini apa kalau di unstruk nanti pelajarannya ini berapa lendutan ini berapa apa ininya apa itu sudut apa ini putaran sudutnya dari masing-masing penampang ini berapa besar. Harus ada hitungannya. Karena dia harus ada batasannya. Ini tidak boleh lendutannya tidak terlalu besar. Ada batasannya. Kalau dia terlalu besar bisa retak dan bisa lama-lama bisa patah gitu. Ada batas maksimumnya yang diizinkan. Gitu. Nah kalau geser begini bentuknya. Geser lagi torsi, putir gitu ya. Gitu, itu tergantung komponennya gitu ya. Gaya-gaya dalamnya juga tergantung ya. Dengan apa gaya tadi apa ini tadi apa jenis strukturnya. Nih. Tuh macam-macam juga supaya biar ya.
structural materials, particularly those that involve natural. This tutorial is about the design and analysis of structures in the commonly used structural materials. We will start by looking at what we mean by these words. Nah ini jadi ada analisis dan desain of struktur ya seperti ini. Ini apa ini tambahan video lah. Desain filosofinya tadi ya. Nah, untuk desainnya ada dua, ada yang dengan metode pegangan izin dan metode limit atau metode kekuatan batas gitu ya. Ini ada semuanya bisa inilah. And not just a case of plugging numbers into formulae. Oke. Nah, saya akan balik lagi ke sini. Perubahan ini masalah sebentar. Nah ini, saya akan balik ke paparan saya. Ini ada di e-learning. Jadi perhitungan dengan sub sutradara itu sub ini sudah ya, kelihatan ya tampilannya. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ini bahannya lama tapi sudah saya ini kan apa sebenarnya sudah sama saja nih 2 tahun yang lalu ya sama saja bahannya. Jadi ini analisa dan struktur, respons struktur. Jadi kita punya sistem struktur, misalnya apa rangka batang portal, apa balok saja ya, atau balok portal 3 dimensi. Ini ada sistem struktur, kemudian ada beban. Nah tadi bebannya sudah kita bicarakan macam-macam beban tadi sudah ya, beban mati, beban hidup. Kemudian akibat gempa dan seterusnya kombinasi akibatnya ada respon. Respon ini apa? Berupa gaya dalam dan deformasi. Nah, ini bagian analisis, hitung. Kemudian gaya-gaya dalam ini digunakan untuk kekuatan, sedangkan deformasi untuk kenyamanan. Kalau bisa kuat dan nyaman, dia hemat, namanya desain ya. Jadi itu prinsip dasarnya. Itu. Nah, gaya-gaya dalam itu apa saja ya, yang sudah biasa di statika, apa momen, gaya lintang, gaya aksial, termasuk juga reaksi gaya luar ya. Deformasi itu apa? Landutan dan putaran sudut ya. Ini. Sudah ada semua itu. Nah, tapi ada bedanya. Ini perhitungan struktur dan perancangan, analisis dan desain. Kalau perhitungan ini ada parameter yang diketahui. Jadi artinya apa? Bendanya, strukturnya sudah ada dulu. Ya, ukurannya berapa, besaran fisiknya apa, misalnya dari beton, mutunya berapa, tulangannya berapa. Kemudian ada parameter yang mau kita cari, itu gaya dalam yang bekerja pada struktur itu, kapasitasnya berapa nih? Umpamanya kita mau meningkatkan satu gedung dari 2 lantai jadi 3 lantai ya. Nah, tapi kita tidak punya gambar misalnya kolomnya berapa, tulangannya segala macam. Ya paling kita adakan pengujian. Oke, dapat kira-kira untuk betonnya, besinya misalnya berapa dengan dibobok gitu ya. Kemudian kita hitung kalau saya tambah dengan ini, tambah dengan 1 lantai lagi, kira-kira kolomnya masih kuat nggak nahannya, kira-kira gitu ya. Ada contohnya. Atau misalnya gedung ini mengalami misalnya ada musibah kebakaran gitu ya. Nah, tentu kan mutu betonnya kan jadi berkurang, turun, baja juga, nah, kita mau tahu. Jadi masih kuat nggak kalau dipakai lagi gitu ya. Kalau masih bisa kuat dipakai, kira-kira seberapa kuat dia bisa berkurangnya cuma 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Tapi kalau desain memang kita mau menentukan tuh geometrinya berapa dan ukurannya. Tapi dengan parameter yang kita harus tahu dulu gaya-gaya bekerja apa dia. Ya, jembatan kayak misalnya gedung kayak kemudian besaran fisiknya apa, mau pakai material apa, beton, baja, kayu dan sebagainya. Kemudian perhitungan tadi itu ya, parameter dicari sudah ada. Nah ini gaya dalam tadi sudah sebut ya, ini jenis-jenisnya. Kemudian kalau untuk analisis ini satu arah ini flowchartnya. Dari data struktur dimodelkan, dihitung analisanya, kemudian disimpulkan, diperiksa kuat dan nyamannya, kuat atau tidak, nyaman atau tidak. Tapi kalau untuk desain tidak bisa, ini desain awal ini kita tebak dulu berdasarkan pengalaman ya.
atau contoh-contoh gedung yang ada, ukurannya berapa, kemudian kita hitung analisanya. Kalau dia kuat, masalah kuat apa tidak? Kalau tidak kuat berarti modifikasi dimensi. Kue kuat, nyaman enggak? Kalau tidak nyaman, modifikasi dimensi. Kalau misalnya nyaman, kemudian dihitung, masih bisa hemat enggak? Kalau masih belum mahal, ya dimodifikasi lagi sampai ini siklus. Nah, ini namanya optimasinya di sini. Jadi ada siklusnya. Dicek kuat, nyaman, dan hemat. Ya. Nah, jadi di sini momen dan gaya dalamnya untuk kekuatan, translasi ini untuk kenyamanan. Kalau dua-duanya sudah bisa memenuhi syarat minimal, berarti hemat. Ya, kalau syarat maksimal ngapain? Pasti dia tidak akan hemat. Nah, harus ada penghematan. Nah, ini anunya betul flowchart-nya. Kalau di dalam perhitungan struktur ini ya. Ini contoh pemakaian kalau pakai SAP ya. Jadi di sini nanti akan kita pakai SAP ya. Untuk ininya, untuk apa, tugas Anda itu harus pakai SAP, dan juga PR nanti ada PR SAP. Jadi saya nanti ya Anda kerjakan pakai SAP. Nanti saya akan tunjukkan demokan bagaimana menggunakan SAP untuk dalam perhitungan struktur maupun desainnya. Tuh. Mungkin itu sekarang jam berapa? 9.46. Ada tanya enggak? Ada pertanyaan. Kemudian saya akan lanjutkan lagi bahannya. Proses desain sudah. Ini sebenarnya hanya tambah-tambahan saja dari apa bahan dari mengenai beban ya terutama. Yang paling utama ini harus kita pahami masalah beban ya, beban di struktur seperti ini. Mungkin saya akan anukan video. Tadi saya ambil dari Unstruct. Ya. Ada dua ya, pertama Oke, ini saya juga ambil dari video dari internet juga, ini masalah apa review ya, masalah statika. Ini saya cepatkan saja. Itu jenis yang saya bilang tadi yang masalah sistem struktur itu ini simple beam, cantilever beam, portal atau apa gitu ya. Ini namanya sistem struktur tadi ya. Untuk bisa pelengkung atau portal ya. Ini ada, saya skip saja ini. Nah, kemudian tadi ada mekanika bahan. Tadi ada besaran-besaran yang perlu Anda tahu gitu ya. Ini satuan juga tegangan, misalnya Newton milimeter persegi atau MPa. Tegangan modulus yang perlu. Nah, ini ya di kelompoknya. Tuh. Nah, jadi memang di sini ada yang perlu kita pelajari, yaitu karakteristik daripada elemen struktur, yaitu kekuatannya, kemudian stability dan beban luar yang bekerja pada struktur ya. Itu. Ini kan sudah ya. Ini. Tuh, statika kan sudah ini ya. Nah, ini tujuan utama desain struktur itu ya ini. Yang paling utama itu harus aman ya terhadap bekerja, harus aman. Kapasitas strukturnya lebih besar bekerja ya. Kemudian harus nyaman tadi, struktur kekuatan yang cukup
itu lanjutannya tidak terlalu besar, atau deformasi yang terjadi itu lebih kecil dari deformasi yang diizinkan. Ini ada rumusnya, diizinkan itu ada berdasarkan pengujian di lab ya. Itu berapa deformasi yang diperbolehkan. Misalnya L per 300 atau 360 atau apa itu ada ketentuannya. Kemudian stabilitas struktur harus terpenuhi, maksudnya bangunan itu harus stabil, tidak mengalami keruntuhan ya, atau dari awal memang secara struktur ya tidak stabil gitu, labil ya. Ini ada syarat-syaratnya. Kemudian juga ini pelaksanaannya jangan sampai menyulitkan gitu ya. Kalau misalnya daerah itu misalnya banyak bahan-bahan yang bisa dipakai ke lokal ya jangan pakai baja gitu. Baja kan harus dari kota gitu ya. Kalau di daerah misalnya banyak batu pecah dengan ya pakai beton gitu ya. Kemudian biaya pekerjaan yang efisien. Itu kira-kira. Nah, kemudian lanjutkan lagi video yang kedua, lanjutan dari yang tadi. Ini rumus-rumus ini harus Anda sudah harus semua tahu ya. Hukum Newton jumlah gaya itu harus 0, kemudian hukum Newton gaya itu proporsional terhadap massa dan percepatan, kemudian hukum Newton 3 aksi sama dengan reaksi. Nah, yang tadi kan sudah juga ya, bagaimana beban ini didistribusikan pada konstruksi. Jadi load pad, distribusi bebannya, alur bebannya. Tuh ini, kita lihat distribusi gaya itu, bagaimana gaya itu mengalir dari komponen yang paling atas ke bawah, ke samping, sampai ke pondasi gitu ya. Ini juga sama nih. Ini bahasa, nah itu juga beban hidup kalau akibat truk itu ya, ini yang harus diperhitungkan. Ini load pad-nya ya, sama saja. Ini juga bisa dinding penahan tanah gitu ya. Ini ada beban terpusat, ada beban merata ya. Ini contohnya ini. Ini hampir mirip lah dengan saya tadi ya. Ada sound investigation, kemudian kondisi bebanan, model geometrik, code standar, desain awal, kemudian struktur. Kalau dia desain harus didesain optimasi, kalau non oke ulang lagi. Kalau oke langsung dibuat laporannya. Mirip-mirip lah yang tadi ya. Itu. Tipe struktur ya ini macam-macam ya. Ada portal, ada yang seperti ini contohnya ini dari baja ini beton. Ini bagus juga nih untuk pelajaran. Ini ada bayangan. Ini struktur rangka. Ini kalau kuliah coba saya tanya. Sultan Hadrian. Ada enggak? Sultan? Iya, ada Pak. Video seperti saya ini pernah enggak ditayangkan oleh dosen-dosen sebelumnya? Ada enggak? Waktu ngambil kuliah sebelumnya? Pernah? Kalau nggak salah ada Pak. Iya pernah Pak. Ada. Iya, Siapa? Dengan siapa? Pak Hanafi ya Pak, kalau nggak salah. Hanafi ya? Seperti Iya. ini ya? Oke. Berarti ini kan hanya semuanya atau hanya sebagian atau lebih dari ini? Di mata kuliah apa itu? Hah? Baja Pak. Baja. Oh. Oke lah, ini ada baja, ada beton ya. Itu kalau baja hanya baja saya. Oke lah. Jadi simple beam ini contohnya, itu cantilever beam ya. Cantilever, ini contoh-contohnya ada. Ini lumayan bagus nih. Di jembatan. Ini ya. Tuh prinsip secara umum ya. Nah, itu. Oke, nanti bisa di ini lagi. Konsep sudah. Sudah ya. Sudah cukup. Ininya.
untuk videonya. Oke. Ini jam 10. Oke. Sekarang sudah. Nah, kemudian ini saya tunjukkan, ini saya ada kasih juga di situ apa alamat Google Drive dari SAP ya, program SAP ini Anda bisa klik di sini, sudah saya buat ini di Google Drive saya. Ini yang SAP versi lama lah 14. Mau yang baru juga boleh. Kemudian juga Medcat yang versi lama juga, yang baru mau dicari di internet juga boleh. Ini untuk memudahkan hitungan-hitungan apa yang tidak ada di SAP. Seperti fondasi, sambungan segala macam itu nggak ada di SAP, ya harus dihitung di luar itu ya. Jadi bisa pakai Medcat. Nanti saya tunjukkan cara memakai program simpel sekali. Kemudian ini ada lagi beban-beban, misalnya ini peraturan pembebanan. Ini ya, ini ada juga sudah saya share. Juga yang terbaru juga ada, kemudian saya belum sempat kasih ini. Terutama di sini ada definisi bebanan dan angka-angkanya gitu ya. Misalnya ini berat sendiri daripada material. Nih, perlu tahu nih berat sendirinya ya per meter kubik. Baja, angka-angka ini perlu Anda ingat ya, baja, kemudian beton yang normal 2.400, 2.200, batu bata, komponen gedung. Ya. Yang tidak ada ya harus Anda cari informasinya di sini, ini kan yang lama ya. Kemudian beban hidup, nah beban hidup ini ada ininya, ada standarnya. Misalnya ini, beban hidup untuk rumah. Nah ini, lantai rumah tinggal, tapi yang terbaru ini angkanya lebih besar gitu ya. Ini. Bisa dilihat yang terbaru juga ada. Saya juga belum sempat apa ngambilnya. Kemudian ada lagi namanya spesifikasi untuk baja. Ini namanya ini spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural ya. Ini ada 311 halaman, ini daftar isinya ada. Ini spesifikasi yang perlu Anda lihat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian lagi untuk beton juga ada di sini. Ini untuk beton. Ya, untuk beton ini. Ini ya. Peraturan SNI beton. Beton struktural. Kemudian ada lagi, oh ini bentuk bebanan ada sudah. Nah ini beban minimum. Jadi kalau yang namanya beban, yang saya tunjukkan tadi, ini yang terbaru ya, yang 2013. Itu memang dia namanya beban minimum. Kalau misalnya beban hidup 250 kg per meter persegi. Itu minimum ya. Minimum. Bukannya rato-rato. Kalau rato-rato bisa 0, bisa 500 kan. Kalau 250 ya rato-rato. Tapi tidak, itu minimum. Jadi kalau Anda mendesain harus menggunakan angka 250 paling kecil untuk beban hidup. Kalau mau ditambahi bolehlah saja, silakan saja kalau memang ada alasan ya. Tapi tidak boleh diambil lebih kecil karena itu aturan. Kalau Anda mengambil lebih kecil itu kalau ada apa-apa Anda salah sudah. Anda sudah melanggar aturan. Itu ya. Jadi ininya judulnya sudah jelas nih, beban minimum. Ya, beban minimum berarti harus paling tidak segitu atau lebih besar. Berarti tidak? Nah, ini harus Anda baca sendiri. Nanti kalau memang kita gunakan di dalam perhitungan, kita nanti paling referensi apa dia di bab berapa, pasal berapa, halaman berapa ya. Oke. Jadi harus Anda ingat ininya betul. Ya, peraturannya harus kalau Anda mengutip harus Anda cantumkan dia pasal berapa, atau halaman berapa, dan SNI yang mana.
Ini saya lihat videonya banyaklah off ini. Tidur kalau maksudnya. Kita akan pindah ke Zoom yang berikutnya ya. Karena ini sudah hampir habis. Anda pindah ke Zoom berikutnya. 2 menit lagi nih sebenarnya. Kita akan lanjutkan untuk bagian terakhir karena jam 10:30 saya sudah harus kuliah yang lain ya. Kita pindah ke Zoom yang berikutnya ya. Ini. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan bahaya-bahaya dan meminimalisir risiko yang berkaitan dengan konstruksi, pemeliharaan, penggunaan dan pemakaian atau pembongkaran dari fasilitas material dan juga peralatan. Itu pentingnya ya. Jadi jangan anggap enteng, pokoknya bangun aja. Risiko tidak usah, pokoknya tengok deh. Untuk di lapangan bismillah, itu tidak benar itu. Kita harus ada ikhtiar dulu untuk mencegahnya. Nih, hierarki daripada pengendalian itu engineers are vital to minimizing risk through the action of control. Ada kontrolnya. Ya. Ini dia sifatnya harus bisa dibangun, ya, dievaluasi cost, duration, quality dan safety-nya. Safety nah ini masalahnya, keamanan sering diabaikan dalam aspek konstruksi gitu ya. Nah, ini masalahnya. Kemudian ini prosesnya desain dulu, kemudian desain, internal review, yang lain on review itu sama. Kemudian baru kita mulai untuk konstruksi, itu ada prosesnya, tidak mendadak-mendadak. Nah, kegiatannya ini apa ini? Success will only be achieved by integrating occupational safety and health with engineering process. Jadi keberhasilan daripada pembangunan itu hanya bisa dicapai dengan mengintegrasikan, dengan menggabungkan semua apa yang berkaitan dengan pekerjaan, keamanan pekerjaan dan kesehatan, dan dengan proses perencanaan rekayasa teknik gitu ya. Ini ada kegiatan-kegiatannya gitu, commissioning dan sebagainya, ada semuanya yang bisa dibaca, itu semua sudah ada. Ya. Jadi ability to influence keamanan ini ya, ini makin tinggi, lalu makin kecil, semuanya diikuti ya makin kecil ini ya pengaruhnya terhadap project schedule. Nah ini, jadi kita harus melihat engineer itu detailer, ada 3 komponen yang terlibat di sini ya. Engineering desain sendiri, detailernya itu orang yang melaksanakan detailnya, dan fabrikator yang membuatnya gitu. Kemudian ini desain phase-nya, ini detailing, ya harus ada detail ya, tentu harus detail fabrikasi. Kemudian ini ada transportasi. Jadi transportasi juga penting karena biasanya material itu dibuat di pabrik gitu ya, baru ditaruh ke lapangan. Ini juga kemudian penempatan, pengangkatan materialnya juga harus hati-hati gitu ya, sampai materialnya diangkat dengan cara yang sembrono yang bisa mengakibatkan cacat di materialnya, di komponen. Ini reduction proses juga, ini misalnya terakhir misalnya selain reduction, pengencangan misalnya baut. Pengencangan juga nggak boleh sembarangan ya, ada teorinya gitu. Ada teorinya misalnya seperti ini. Ini kalau ada 6 baut ini urutannya bagaimana? Ada urutannya cara mengencang, apalagi kalau banyak seperti ini. Nah, ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, ada 32 baut. Terus ana ngencengannya pakai apa? Apa masing-masing, nah ini sesuai dengan nomor urut ini. Jadi mulai dari dalam dulu, ini muter ya.
kemudian luar muter ini, sini, sini, coba lihat anunya urutannya 11, 12, 13, 14, 15. Ini ada urutannya, ada tekniknya. Karena dia harus apa saling apa berhubungan satu lain, sehingga setelah selesai semua itu memang betul-betul dia apa pengencangannya sempurna gitu. Kalau tidak bisa jadi masalah, nanti ada yang melengkung gitu ya, ada yang kekencangan, ada yang kurang kencang gitu ya. Nah, jadi tidak sederhana yang kita pikirkan gitu ya. Ini untuk mencegah tadi jangan sampai nanti terjadi kegagalan konstruksi gara-gara sambungannya tidak beres. Ya. Oke. Ini anunya data ini. Untuk bahannya mungkin yang bahan yang lain Anda bisa baca sendiri karena ini sudah jam berapa ini? Sudah jam 10:18. Ya, saya harus siap-siap untuk yang kuliah Anstruk. Jadi silakan Anda lihat di internet. Saya share lagi ininya. Mana lagi? Ini ya. Saya share lagi di e-learning. Jadi semua yang bahan-bahannya sudah ada di sini. Anda silakan download dan pelajari yang sudah saya share di sini ya. Misalnya yang ini understanding search engineering sudah, jadi Loadpad juga sama. Yang Loadpad ini juga bagus ini. A structure's main function is to transfer loads. But before considering the form of a structure, a clear idea of what loads it has to transfer is required. In other words, an answer to the question, what are the loads? The sources of loads can be divided into natural, useful, and accidental loads. Nah, ini ada juga ya. Natural loads occur due to the existence of the Kedengaran ya? structure in the world. Useful loads are ones that occur from the purpose of the structure, and accidental loads occur from the misuse of the structure. Firstly, let us talk about natural loads. All structures on the surface of the Earth have to resist the force of gravity. Ini agak This ground level pattern around and over a shape of the Earth. tuh kalau macam-macam ya. Ini lumayan bagus tapi agak panjang karena 28 menit. Nanti Anda pelajari sendiri saja. Kombinasinya segala macamnya. Ini bagus sekali videonya. Angin, beban angin ya. Nah, ini sebagai must be balanced by the reactions of the lowest beam. For the lowest beam, the sum of the reactions equals P1 plus P2 plus P3 inilah plus. ya. Saya balik lagi ke sini ke apa tadi? Ini ya. Nah, itu yang perlu Anda pelajari untuk hari ini dan juga untuk minggu depan. Nanti untuk bahan yang kuliah kedua nanti juga akan saya upload ya. Tapi siapkan, saya bilang tadi, siapkan Anda pertanyaannya untuk minggu depan, itu dari bahan ini ataupun dari yang bahan yang akan saya share untuk bahan kuliah kedua. Ini kan ya, ini PR ini. Saya akan cek satu persatu kamu paling tidak Anda buat tertulis dulu pertanyaannya. Kalau Anda sempat bacakan pertanyaannya, bacakan kalau waktunya mungkin itu. Tapi paling tidak pertanyaan Anda itu Anda share ke WA saya. Makanya itu tadi, oke, bentar. Saya akan minta buatkan WA group ya. Betul tak? Siapa tadi yang menyanggupi untuk membuat WA group tadi? Nah, nanti dibuat, nanti itu setiap mahasiswa itu membuat pertanyaannya di situ ya, tertulis. Kalau tidak sempat ditanyakan di kuliah, nanti saya bisa baca di WA group ya. Segera mungkin ya, WA group kan sebentar aja buat itu kan. Nanti Anda bisa buat di situ pertanyaan-pertanyaan, mau 1, 2, 3 pertanyaan silakan saja. Tulis nama Anda siapa, kemudian ya, di situ kan bisa lihat ya, kalau Anda nge-share sesuatu kan ada kelihatan dari siapa ya.
Ini tujuannya agar supaya Anda sendiri sudah ada bekal. Ya, ada bekal. Tujuannya gitu kan. Kira-kira ada nggak dosen yang lain sudah ngomong, sudah model begini? Setiap kuliah harus Anda siapkan pertanyaan. Belum ada? Hah? Ada nggak kuliah lain? Halo? Coba jawab. Belum ada, Pak. Belum ada. Ini ketinggalan sipil. Kalau yang di Fakultas Kedokteran itu dia kuliahnya itu semua mahasiswa itu sebelum masuk harus nyiapin pertanyaan. Nah, itu ya. Baik ada isi dulu otak kamu. Jangan kosong deh. Ya. Harus isi dulu. Isi dulu pertanyaan paling tidak. Oh, berarti kan Anda nggak tahu ini saya. Ya terus terang aja biar nggak tahu apa. Belum paham atau gimana gitu ya. Jadi biar enak gitu. Oke, sama-sama biar kita serius. Oke, sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, ingat itu Anda tolong buat grup, kemudian ada share apa pertanyaan Anda di situ akan saya baca nanti di kuliah untuk sebelum kuliah ke depan ya. Itu tadi yang ngambil prategang tadi siapa ya? Halo? Yang mengambil prategang? Siapa Ya, tadi? Pak. Nah, itu tolong nanti dibuat grup juga prategang itu kan ada 23 tuh mahasiswanya kalau di menurut Simak ya. Tolong dibuatkan WA grup, kemudian Anda juga sama seperti yang di sini ada share pertanyaan itu di WA grup, nanti saya baca gitu ya. Ya, saya baca biar saya tahu apa yang Anda tanya dan saya akan siapkan jawabannya ya. Oke, kalau tidak ada kita selesai. Hari ini kita akan kuliah lagi minggu depan. Nah, minggu depan itu tolong dibicarakan karena saya setengah 11 sampai jam 1 itu ada kuliah. Jadi kalau memang ada yang berhalangan pagi ya ini tidak bisa kuliah, ya kita geser siang jam 1 ya, atau setengah 2. Oke, tolong dibicarakan dulu ya sama kawan-kawannya ya. Oke, kita selesai ya. Kalau tidak ada kita selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.